seperti Nabi waktu ditanya, Nabi pernah bertanya, ayun nasi akyas, orang seperti apa sih yang paling cerdas, kata Nabi. Sahabat Nabi tidak tahu, Allah Rasulullah yang lebih tahu. Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang sering menyebut kehidupan setelah kematian. Selalu menghubungkan, jabatanku harus aku tengok, aku harus lihat nanti setelah aku mati. Hei yang punya jabatan, ingat, setelah itu Anda akan mati. Dan setelah itu akan Allah tanya tentang jabatan Anda. Maka jadikanlah jabatan Anda menjadikan Anda tersanjung nanti di alam barzah, tersanjung nanti di padang mahsyar, tersanjung nanti di surga Allah SWT. Yang punya kekayaan pun serupa. Yang punya ilmu pun sama. Nah, ini merenung, ini penting sekali. Baru setelah itu kita bincangkan. Kita obrolkan. Karena dengan menyampaikan, kita ingin menyampaikan kebaikan, mungkin di situ ada orang yang akan membantu kita. Misal seorang hamba diberi Allah kekayaan. Dia bingung ingin berbuat baik di mana. Dia bisa bertanya kepada yang lainnya, aku ingin berbuat baik dengan kekayaan saya, kira-kira di mana tempatnya. Dan kalau bertanya, membicarakan, ya sekiranya orang yang bakal menghantarkan kita ke sana. Kalau kita ingin membangun sebuah rumah, kemudian kita sudah siap, sudah memikirkan perencanaannya, tapi kalau kita bicara dengan orang yang salah, ya nggak akan menghasilkan buah. Kita ingin bangun rumah, kita bicarakan kepada insinyur, orang ahlinya, maka akan jadi rumah. Maka bicarakan kepada siapa petunjuk, kita bincangkan, kita tanyakan kepada ulama, minta petunjuk. Bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul amali afdal, perbuatan apa yang paling bagus ya Rasulullah? Oh, bertanya sahabat Nabi. Tanya kepada ahlinya para ulama, apa yang terbaik untuk saya. Maka berbondong-bondonglah Anda dengan apa yang Allah berikan kepada Anda, kepada orang yang mengerti, untuk bisa memberikan petunjuk. Untuk apa? Bisa dibalik ini maknanya, kalau ingin berbuat baik harus melalui petunjuk, supaya tidak salah. Atau paling tidak, supaya lebih besar manfaatnya. Ada orang berbuat baik dengan hawa nafsunya, atau dengan sempitnya wawasan. Misalnya dia berbuat baik hanya pengen umroh saja. Setiap bulan umroh, padahal ada tetangganya yang fakir yang perlu dibantu, bahkan mungkin sakit, mau mati, atau mungkin tidak bisa makannya kurang dan seterusnya. Sementara dia asik umroh saja, karena dia tidak ada petunjuk. Dia pengen berbuat baik, lalu berbuat baik, tapi tidak pernah dibincangkan dengan ahlinya. Dan biar sempurna, bagaimana berbuat baik. Kalau ada yang mendengar suara ini, Anda pejabat, Anda bertanya kepada para ulama, para ahli ilmu. Tanyakan apa yang harus aku lakukan dengan jabatan saya. Kalau Anda ingin selamat, kalau Anda ingin menjadi pejabat sepanjang masa, dunia dan akhirat. Anda punya kekayaan ingin lama sepanjang masa, lakukan. Yang diberi Allah ilmu apapun, sambungkan dengan makna kemuliaan. Diberi ilmu dunia, ilmu kedokteran, ilmu apapun, sambungkan, bincangkan. Kalau sudah mendapatkan bimbingan, setelah dibincangkan, bimbingan. Dan memang harus seperti itu. Orang berbuat baik itu adalah tanyakan kepada ahlinya. Suatu ketika ada orang kepada baginda Nabi mengatakan, ya Rasulullah, aku punya kebun kurma, ini adalah kekayaan terbagus bagiku. Aku berikan ya Allah, aku berikan kepadamu untuk engkau letakkan di tempat sesuai yang engkau inginkan. Nah ini baru benar, karena dia ingin berbuat baik melalui petunjuk. Sebagian orang kaya berbuat baik dengan hawa nafsunya. Bukan petunjuk, sehingga kurang besar manfaatnya. Mengikuti hawa nafsunya. Apa kata baginda Nabi SAW kepada orang tersebut? Nabi tidak mengatakan untuk kepentingan, satu kepentingan, tapi sebagian untuk memberikan paman dan bibimu dan sebagainya. Rupanya dia lupa dengan paman dan bibinya. Nah, kalau melalui petunjuk ulama, petunjuk orang soleh, orang ngerti, akan benar bersedekahnya. Bahkan alangkah banyaknya orang rajin bersedekah, tiba-tiba berbuat baik tanpa dibarengi dengan perbincangan, tidak dibincangkan dengan ahlinya, ternyata dia sedekah bertahun-tahun tidak pernah bayar zakat. Allah. Sampaikan kepada kesombongan, selamat tinggal kesombongan. Jangan sampai ingin berbuat baik tidak pakai petunjuk. Hendaknya pakai petunjuk. Maka akan lebih manfaat kebaikan yang pernah kita lakukan itu.